Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 MI yang melihat tayangan ini, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya setelah melihat tayangan ini, kalian akan lebih mudah memahami materi pelajaran dan akan menambah ilmu serta wawasan kalian. Baiklah, kali ini pada mata pelajaran akidah akhlak untuk materi yang pertama yaitu dengan tema bersihkan hati dan banyak menyebut kalimat thayyibah, dan subtema meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Langsung saja, silakan kalian simak video ini dengan baik dan cermat. Bila perlu, silahkan catat hal-hal yang menurut kalian penting. Ada sebuah ungkapan ulama bahwa al-insanu mahallul khata wan nisyan, yang artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa tawadu atau rendah hati, karena siapapun manusia di antara kita pasti pernah berbuat kesalahan atau dosa, terkecuali para nabi dan rasul yang sudah termaksum, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti terjaga dari segala kesalahan dan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah atau berbuat dosa adalah orang yang meminta maaf. Terlebih berbuat salah atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya yaitu dengan bertaubat. Dan salah satu cara bertaubat yaitu dengan mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian istighfar. Istighfar artinya memohon ampun. Sedangkan bunyi kalimat istighfar yaitu Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kaitan dengan kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim sebagai ungkapan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, yang artinya, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar diantaranya seperti 1. Saat berbuat dosa. 2. Saat lupa akan suatu hal. 3. Saat setiap zikir harian setelah sholat. 4. Saat melihat tindakan atau kejadian yang tidak baik. 5.
saat terjadi kejadian genting. Itulah beberapa contoh waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Baiklah, yang terakhir yaitu tentang manfaat dan keutamaan membaca istighfar. Begitu banyak manfaat dan keutamaan jikalau kita secara istiqomah rutin membaca istighfar. Di antaranya yang pertama, membantu melancarkan rezeki. Yang kedua, menggugurkan dosa ketika sedang bertaubat. Yang ketiga, memudahkan segala urusan. Yang keempat, membantu menghilangkan kemalasan. 5. Selamat dari api neraka. 6. Mendapatkan balasan berupa surga. 7. Dijauhkan dari setan. 8. Menenangkan hati. 9. Membantu mengatasi kesedihan. 10. Membantu membersihkan hati. Dan ke-11, mengikuti perilaku Rasulullah. Itulah beberapa manfaat dan keutamaan membaca istighfar. Mungkin masih banyak juga manfaat dan keutamaan yang bisa kalian cari di referensi-referensi yang kalian temukan sendiri. Silahkan, mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan kalian. Sedangkan hikmah membaca istighfar diantaranya 1. Bisa membantu mengabulkan doa. 2. Hidup menjadi lebih tentram. Dan yang ketiga, dekat dengan Allah. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi tayangan materi pembelajaran Akidah Akhlak kelas 6 MI. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa menambah ilmu dan wawasan kalian. Apabila dirasa masih kurang paham, silahkan diputar kembali videonya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.